ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi kolbunya harus menghadap kepada sang pemilik kolbu. Siapa yang memiliki kolbu? Allah. Supaya kolbunya nggak lari kemana-mana. Ya, kenapa kolbu itu bergerak, liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan kolbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Mau ngaji apa, Pak? Mulai dari pertanyaan atau saya mulai duluan? Hah? Saya duluan. Menjaga hati dengan ma'rifatullah katanya. Berat sekali. Hati dan ma'rifatullah. Baiklah ya. Mari kita mulai kajian dengan baca surah Al-Fatihah. Apabila kita sholat kiblatnya ke Ka'bah, maka saat kolbu dihadapkan, dia menghadap kepada nama yang punya Ka'bah. Siapa yang punya Ka'bah? Allah. Maka namanya Allah. Maka apabila seseorang hendak menghadap kepada Rabbul Ka'bah, setelah badannya menghadap, kolbunya juga harus menghadap. Ini cara sholat. Kolbunya dihadapkan kepada nama yang punya Ka'bah. Bagaimana caranya? Disitulah pentingnya bimbingan zikir talqin dari guru, supaya nama Allah masuk ke dalam kolbu. Ya, maka disebutlah nama Allah. Lafaz Allah itu jika benar dia tulus, kolbunya tulus, nggak mesti suci. Saya sangat tidak percaya ada hati yang benar-benar suci. Nggak percaya. Hatta Nabi Muhammad merasa dirinya tidak suci. Beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya kolbuku ada ghaibnya. Ghaib itu cahaya. Tapi bagi seorang nabi, kolbu tertutup cahaya itu sudah masih dianggap masalah. Sedangkan kolbu kita ditutupi oleh kegelapan, lebih masalah lagi. Lebih masalah lagi. Nah, ini tahapan paling penting ketika orang hendak sholat. Jadi kolbunya harus menghadap kepada sang pemilik kolbu. Siapa yang memiliki kolbu? Allah. Supaya kolbunya nggak lari kemana-mana. Ya. Kenapa kolbu itu bergerak, liar? Karena dia tidak mendekat kepada yang menggerakkan. Yang menggerakkan kolbu Allah. Semakin orang mendekat kepada Allah, semakin kolbunya tenang. Menjauh semakin begini. Ini rumusnya. Jadi kenapa kolbu kita berubah-ubah? Karena kita menjauh dari yang membolak-balik kolbu. Tapi pernahkah Allah yang membolak-balik kolbu jauh? Allah tidak pernah jauh. Kita yang merasa jauh. Kita yang merasa iman naik dan turun. Allah dengan naiknya iman kita tidak bertambah mulia. Dengan turunnya iman Allah pun tidak hina. Jadi nggak ada urusan Allah sama iman kita naik atau iman kita turun. Ini ma'rifat qalbiyah. Dan kolbu itu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik.
Coba diulangi. Kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Titik. Dah. Isilah dengan cincin, nggak suka dia. Isilah dengan perempuan, dengan laki-laki, nggak masuk. Gelisah. Maka kalau seorang suami memasukkan nama istri ke kolbunya, dia akan gelisah, dia akan cemburu buta. Nanti dia tiba-tiba sewot, tiba-tiba dia marah sama istrinya. Sama istri kalau memasukkan nama suami ke dalam kolbunya, dia telah menyekutukan Allah. Maka dia tidak relakan ketentuan Allah pada suaminya. Ini bahaya. Itu bahaya. Maka merdekakanlah kolbumu dari selain nama Allah. Serahkan orang yang engkau cintai kepada Allah. Baru wa ma lillahi baqiya. Jika engkau mencintainya karena Allah, maka Allah akan kekalkan ia. Kekal bersama Allah, nggak ada lagi. Nggak ada cinta abadi kalau nggak dengan Allah. Maka saya nggak percaya cinta abadi, cinta sejati itu nggak ada kecuali disejatikan dengan Allah. Allah lah yang maha sejati. Sejati itu bahasa Arabnya hak. Maka terjemahan al-haq yang maha sejati. Hanya dia yang maha sejati. Hanya dia yang berhak bertahta di dalam hati. Guru pun tidak boleh nyantol di dalam kolbu. Guru hanyalah pintu ke dalam hati. Maka jangan masukkan nama guru ke dalam hati. Nanti gurunya dijemput Allah, stres. Banyaklah murid-murid salik-salik, stres gurunya mati. Karena kolbunya dipenuhi nama gurunya. Kolbu ada qalibu. Qalib, luarnya kolbu, itu boleh diisi nama guru. Hanya jadi pintu. Maka kita bertawassul dengan menyebut guru. Ya Allah, kirimkan Fatihah kepada guru tercinta. Jangan masukkan ke dalam hati. Murid-murid kalau terlalu memasukkan gurunya ke dalam hati, nanti dia akan mengatur gurunya. Nanti bagi dia, guru itu harus versi dia. Nanti kalau dia belajar fikih, di fikih itu yang dia ambil fikih saklek, haram merokok. Nanti kelihatan gurunya ngerokok, dia bilang, masa guruku ngerokok? Batal jadi guru. Emang dia boleh ngatur guru? Hah? Itu kalau udah masuk ke hati. Jangan masuk ke hati. Nanti kita cukup suka ngatur-ngatur dia. Nanti kita menjadi musuhnya. Kita akan suul adab kepadanya. Guru, masa begitu? Tuh suul adab. Nanti gurunya masih monogami. Kalau gurunya poligami, ngomong lagi, guru saya pengumbar syahwat. Kalau begitu Rasulullah pengumbar syahwat dong. Tidak ada urusannya orang nikah dan tidak menikah dengan dia umbar syahwat. Banyak orang gak menikah mengumbar syahwat. Banyak. Jangan cuma karena guru kita menikah lagi, kita kemudian meninggalkan guru. Berarti nama guru di hati. Cukup di pintu hati. Jangan dimasukkan. Ya. Inilah orang gagal berguru. Ya. Dia gagal berguru, apalagi ibu-ibu nih, hati-hati. Jangan pernah masukkan nama guru ke hati, cukup di pintu hati. Maka ketika sang pintu berubah-ubah, ketika ditutup, dibuka, nggak ada masalah. Catnya diganti, nggak ada masalah. Ya, supaya kita tulusnya hanya kepada Allah. Tadi rumusnya apa? Kaedahnya apa? Hati hanya dicipta untuk nama Allah. Maka mencintai guru hanya karena Allah, bukan karena menurut saya itu guru, menurut kamu berarti kamu berguru dengan nafsumu.
Buya, Ustadz, Kiai, guru. Pemahaman guru sama dengan pemahaman saya. Emang kalau nggak sama kamu berhenti berguru? Sudah pergi sana. Ya. Apa kita mengatur guru? Emang kalau guru nggak sesuai paham kita, kita tinggalkan. Berarti kita suul adab mengatur-ngatur guru. Inilah yang terjadi pada murid-murid kazib. Ada dua jenis murid. Murid yang hatinya kazib, hatinya bohong. Guru menghantarkan dia kepada Allah, dia malah berhenti pada gurunya. Diatur-atur gurunya. Disitulah beberapa guru yang berhati belum kamil mukamil, lemah. Akhirnya ceramah ikut selera jamaah. Terjadi, udah banyak terjadi. Akhirnya mursyid ikut selera orang-orang yang nguntit kepadanya. Akhirnya guru tidak punya pendirian, yang penting jamaah senang. Itu sama dengan orang dagang bisnis, yang penting konsumen enak, tenang. Yang penting tetap diundang. Yang penting ilmunya dibeli terus. Nauzubillah min dzalik. Ya. Wa ma lillahi baqiya. Yang karena Allah pasti kekal. Bapak sayang sama istrinya? Karena dia cantik atau karena melihat ada keindahan Allah pada dirinya? Nah, kayaknya pertanyaan ini baru sadar hari ini. Kalau karena dia cantik, mata kita bisa ngeliat yang lebih cantik. Ini bukan berarti apa-apa ya. Gimana Pak? Pasangan yang kekal itu yang dia memandang pasangannya lebur dalam cinta Allah. Gak ada lagi cinta dia, baru nanti berpasangan di surga. Kalau enggak, dia tidak akan berpasangan di surga. Mau sampai masuk surga, maka lepaskan nama dia dari kolbu, masukkan nama Allah, baru sertakan nama dia di luar kolbu. Ya. Jadi kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Kolbu kita sudah tergadai lama. Makanya baru saja takbir, pikiran sudah kemana-mana. Baru saja baca zikir, pikiran tidak bisa konsentrasi. Karena kolbu sudah tergadai dengan dunia. Benarlah kata Rasulullah, sungguh lelah hamba-hamba dunia. Sungguh tersiksa hamba-hamba duit, apalagi hamba-hamba popularitas. Capeknya bukan main. Tapi beruntunglah hamba Allah, karena dia merdeka. Itulah hamba Allah yang di kolbunya hanya ada Allah. Itulah syair yang dulu orang baca, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di kolbu kecuali Allah. Itu baru benar. Mulai siang ini, mulai duha ini, mulailah berlatih. Sebutlah nama Allah di kolbu. Kolbu saya keras, gak apa-apa. Nama Allah itu lebih keras. Tapi satu yang keras, jangan dilawan keras, lawan dengan kelembutan. Tapi rutin. Betapa Allah menciptakan ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang tercipta, ada ayat-ayat yang dikalamkan. Ayat yang dikalamkan tidak dicipta. Ayat yang terlihat itu ayat yang dicipta. Ketika kita melihat batu yang keras, setiap hari kena tetes, berlubang, maka ukirlah nama Allah di dalam kolbu. Itulah makna daripada surat Al-Muzammil. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Allah, Rabbmu, penciptamu,
Watabattal, rajin-rajin itu. Sungguh-sungguh, jangan hari ini zikir, besok tidak zikir. Setiap hari, sampai namanya terukir di dalam kolbu. Jika namanya terukir, memancarlah cahaya. Beberapa orang melihat namanya, itu biasa, jangan merasa spesial. Kita tidak menyembah huruf, kita tidak menyembah nama. Yang kita sembah yang punya nama. Ini pun harus diingatkan. Banyak orang yang menyembah nama, yang menyembah huruf, maka dia bayangkan ada lafaz alif lam lam ha yang dia sembah. Ini juga tidak tepat. Yang kita sembah yang punya nama. Jadi mulai sebut nama Allah di qalbu. Ya, wazkur isma rabbik. Dalam Al-Quran dikatakan wazkur rabbaka fi nafsi. Surah Al-A'raf, sebutlah Rabbmu di dalam nafsmu. Ini level bawah. Yang tadi level tinggi, langsung di kolbu. Sekarang nafs. Nafs ini dibagi. Nafs hakiki, kolbu dan ruh. Nafs yang tidak hakiki, badan dan jiwa. Orang mati berpulang badannya, tersiksa jiwanya. Tapi jika di kolbunya ada nama Allah, maka dia sungguh bahagia. Dia akan dipulangkan kepada yang punya nama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai, ya, dimulai. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah harrama 'alan nar. Sesungguhnya Allah mengharamkan terhadap api neraka. Hadis Imam Bukhari. Kepada siapa diharamkan? Man qala la ilaha illallah. Kepada orang yang dia membaca la ilaha illallah, bukan dari lisannya, tapi min qalbihi, dari kolbunya, atau min nafsihi, atau dari jiwanya. Yang sudah ikut talqin waktu di Hiram, nah, amalkan. Yang belum, cari guru sendiri lagi ya. Karena saya mentalkin itu nunggu isyarat juga. Kalau orangnya sudah nol semua, tiba-tiba kita bisa mentalkin. Tapi kalau masih mencoba-coba, mendengar-dengar, kolbu, kenal kolbu. Nggak bisa dipaksa, Pak. Walaupun Bapak siap, di belakang Bapak belum siap. Ya? Ada orang yang ingin ngaji sama saya karena ingin dengar saya kritik Wahabi. Seneng kalau saya ada kritik Salafi Wahabi, bahagia dia. Kalau saya nggak kritik Salafi Wahabi, dia bilang, ini belum ustadz saya. Ada lagi yang sudah belajar torikot. Kalau saya sebut nama torikotnya, baru dia seneng. Nah, ini baru ustadz saya. Nah, ini yang ngatur-ngatur ustadz kerjanya. Ada yang sudah asik di kolbunya. Kalau si ustadz khutbah ngajar tidak menyebut kata kolbu, dia bilang, belum sampai si ustadz. Lebih tinggi dia dari ustadz. Suka ngatur-ngatur ustadz, itu bukan murid, itu baru mustami. Ya, baru mustami, pendengar. Baik. Kolbu disebutkan di Quran lebih dari 100 kali. Digabung antara kolbu dan kulub banyak sekali. Lebih banyak dari jumlah sholat, lebih banyak dari jumlah zakat, lebih banyak dari jumlah semua amalan yang ada. Kata kolbu yang lebih Allah seriuskan. Tapi kenapa sekarang orang sholat sibuk dengan celana jingkrang? Kenapa orang sekarang sibuk dengan masalah jenggot? Padahal di Quran kata jenggot cuma muncul di kisah Nabi Musa dan Harun, terus jenisnya. Kenapa mau sholat tidak menghadapkan kolbu? Berarti ada penyimpangan arah-arah kerohanian. Kalau ingin mengamalkan jenggot Nabi, amalkan, silakan. Tapi lebih penting kolbu.
Untuk apa engkau berjenggot, hatimu sombong? Katanya, kalau sarung di bawah mata kaki, terbebas dari sombong. Tapi engkau malah tambah sombong. Berarti khuyalakmu sudah menjadi kibr. Bukan itu maksud Rasulullah. Allah tidak pandang, la yanzur, tidak pandang orang yang khuyala yang dia berkhayal dirinya lebih baik daripada orang lain. Allah nggak mau pandang. Ada yang karena sarungnya di bawah mata kaki, bisa juga sebaliknya karena sarungnya atau celananya di atas mata kaki. Jadi gak ada urusan, itu urusan kolbu. Allah hanya mandang kolbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah itu kalau memandang ke dalam kolbu, bukan ke sarungmu, bukan ke celanamu, bukan ke jenggotmu, bukan ke tasbihmu. Memandangnya ke dalam kolbu. Maka betapa ridhonya Allah ketika ia memandang kolbu sang hamba. Ternyata di kolbunya ada nama dia, Allah. Baru dia bersin. Jadi kenapa ada orang bergetar idza zukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah bergetar kalbunya. Zukira, apa arti zukira? Disebut, ditalqinkan, dibacakan. Maka orang yang tidak dizukirkan tidak akan bisa merasakan getaran yang dahsyat itu. Ya, berarti zukiro ada muzakirnya. Inilah yang disebut mursyid, guru. Tapi ingat, mursyid bukan segala-galanya. Mursyid itu hanya pintu menuju Allah. Di atas mursyid ada mursyid lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Jangan terlalu mendewa-dewakan guru. Ya, ini fenomena ini. Ya, banyak orang mendewakan guru. Tapi di luar sana ada orang tidak mendewakan guru, tapi mendewakan pemahaman guru. Beda dengan paham gurunya, dia tolak. Sama, mau dia sufi, mau dia salafi, itu berhala dalam hati. Ya, kolbu itu jika disebut nama Allah di dalam, maka bercahayalah dia. Jika disebut terus, bercahaya lagi. Disebut lagi, bercahaya lagi. Kullama zadul ism, setiap bertambah nama, ya, fasamat al-qalb, maka qalbu tambah tinggi cahayanya. Jadi siapakah qalbu yang gelap? Qalbu yang tidak diisi nur kalimatullah. Fanawwiru qulubakum biismin min asma'illah, maka beri cahayalah kolbumu dengan nama-nama Allah. Nabi mengatakan, jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka petiklah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Dijawab oleh Nabi, halaqah zikr. Hilaq itu lingkaran. Lingkaran orang berzikir, ada yang zahir, kelihatan. Tapi yang berzikir itu badan atau kolbu? Maka sebenarnya hilak, lingkaran itu ada di dalam kolbu. Maka orang yang sudah mempunyai taman-taman surga di kolbunya, satu orang itu sudah sama dengan 1000 orang berzikir. Itulah sebabnya orang ini, jika ia didatangi orang lain, orang itu mendapatkan manfaat dari bertemu dia. Itulah kenapa ada guru, taman surganya kuat untuk kuota 1 juta orang, kuat untuk kuota 10 juta orang, kuat untuk kuota berapapun orang memetik nama Allah dari kolbunya, tidak pernah habis. Itulah makom-makom guru. Ada guru hanya dapat dipetik oleh 10 orang, ada guru yang hanya dapat memetik 1 orang, ada guru hanya dia aja yang memetik dirinya sendiri, ada yang guru yang mau dipetik sudah mulai layu, ada guru badannya sudah terkubur di tanah,
tapi ruhaninya masih berbuah. Karena ruhaninya masih berbuah, meskipun tubuhnya sudah wafat, murid-muridnya masih dapat manfaat. Itulah guru-guru yang taman-taman kolbunya, taman-taman zikir ruhnya dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah orang bermursyid, Allah akan selalu kasih dia irsyad. Beruntunglah orang berguru, maka kolbunya akan tertuju kepada Allah yang dimaksud. Jadi taman-taman hakiki di mana? Di kolbu. Karena kita belum jadi taman, marilah kita memetiknya. Memetiknya dari kolbu para guru. Ada guru yang dipetik buahnya sebelum buahnya matang. Sekali dipetik, murid-muridnya bilang nggak enak, maka muridnya nggak datang lagi. Tapi iklan dan promonya tinggi, tetap saja ada yang datang. Ketika ditanya kenapa pahit Tuan Guru, oh ini jamu. Sebenarnya memang dianya pahit. Paham ilustrasinya? Ada orang jadi guru sebelum matang, belum diizinkan gurunya sudah tampil, belum matang buahnya dia sudah jual. Akhirnya orang cuma mau beli sekali. Kata dia, ini sudah matang, kita coba, belum matang. Ada yang sudah matang, kematangan. Paham? Kalau kematangan pas dibelinya sampai di rumah busuk. Kata orang, aku tak mau beli lagi. Ternyata zikir itu efeknya bisa membusuk, bisa basi. Bukan zikirnya, efeknya. Tamannya bisa layu. Inilah yang terjadi. Thariqat itu mesti direvisi terus. Ketika buahnya melayu, buah-buahannya sudah habis, maka harus ditanam lagi. Maka sang guru harus mengupgrade ilmunya. Dia harus berbeda cara menanamnya dengan masa orang lalu. Sekarang orang banyak jualan, namanya bukan pakai kolbu, pakai smartphone, pakai aplikasi. Si guru juga harus merevisi. Dia harus memasukkan jualannya, jualan buah-buahnya ke TikTok. Ya, harus ada murid-muridnya yang masuk ke YouTube. Harus ada sahabat-sahabatnya yang mengenalkan ke Facebook. Dan zikirnya juga harus disederhanakan, karena zaman sudah berubah. Sekarang apa aja tinggal pencet-pencet datang makanan ke rumah. Betul? Lebih canggih dari zaman Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam doa dulu, ya Allah, baru turun dikirim oleh ojol food, tapi dari malaikat. Kalau sekarang nggak perlu pakai malaikat, ketinggian, pencet-pencet, datang makanan banyak. Mau beli apa aja bisa, beli mobil aja bisa online, beli rumah pun bisa online. Sudah nikah online. Gawat. Ada murid online sekarang. Boleh. Harus diterima. Maka saya membolehkan orang ngaji online. Yang penting dia ikut akun yang sahih. Ya. Akun kami dikelola oleh Sidi Musa dan kawan-kawan, tidak berbayar. Ya, jadi kalau ada akun-akun ribat berbayar, itu bukan akun kami, itu akun bodong. Kalau ente mau berdakwah, tulus aja kepada Allah. Ya, tinggal minta izin, kita izinkan kok. Jangan memalsukan nama. Ya, jika memalsukan atas nama Nabi, falitabawwa maq'adahu minan nar. Memalsukan atas nama seorang guru, ya, mirip-mirip lah walaupun tidak nar. Gak sampai nar, tapi mirip-mirip.
oleh gurunya bersanad ke Rasulullah SAW. Hati-hati ya. Kita nggak pernah larang orang ambil video kita, nggak pernah. Ambil silakan. Karena niat kami memang untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya. Ya, tapi yang fair. Kita nggak minta juga kok. Mau ngetes duitnya kita nggak minta. Nggak usah bohong-bohong di sosial media. Ya, maka jangan heran. Nanti juga di dalam dunia thariqah, dalam dunia tasawuf juga begitu. Dalam dunia kolbu ada mursyid-mursyid bodong, seperti akun-akun bodong sama. Tapi masuk ke mimpi, masuk ke sosial media sama. Jadi kolbu ini suara apa itu? Kolbu orang istighfar ya. Nah, sekarang kita masuk. Kalau tadi bahwa kolbu itu adalah taman. Siapa yang kolbunya sudah menjadi taman, barulah dia didatangi oleh orang-orang yang hendak hiburan. Maka bertemu guru itu lebih indah daripada main-main di laut. Bertemu guru yang kolbunya sudah jadi taman-taman rohani, lebih syahdu daripada di pegunungan. Bertemu guru yang kolbunya sudah menjadi hutan belantara asma-asma Allah, lebih asik daripada berkemah di tengah hutan. Betul-betul indah. Tapi jangan terjebak pada guru. Pujilah zat yang memuliakan guru. Jika Allah izin, maka nama masuk ke dalam qalbu. Nama masuk ke dalam qalbu. Ciri-ciri Allah membantu seorang hamba, maka Allah membantunya membaca namanya. Yang mana namanya jika disebut, itu langit bisa pecah. Planet-planet itu berbenturan. Gunung-gunung bisa hancur. Bumi pun bergetar. Tapi Allah izinkan masuk ke dalam kolbu. Berarti kolbu manusia lebih kuat daripada langit dan bumi. Inilah rahasia kenapa Rasulullah bisa kuat naik ke aras. Itu rahasianya. Karena kolbu beliau lebih kuat daripada kolbu Sayyidina Jibril. Ya, itu rahasianya. Ketika beliau diusir, dicaci maki, beliau tidak balas mencaci maki. Jibril sudah marah. Ternyata Jibril itu gak penyabar juga, Pak. Ini rahasia kita ya. Maaf, kata Jibril. Pantas yang menjadi Rasul itu Nabi Muhammad SAW yang punya sifat sidq. Malaikat Jibril dapat satu sifat itu, sidqun. Tapi malaikat Jibril tidak dapat sifat yang lain. Ya. Jadi Sayyidina Jibril dapat sifat sidqun, tapi tidak dapat sifat yang lain. Karena Sayyidina Jibril di saat Al-Azazil, malaikat yang kemudian dipecat, banyak berzikir tapi tidak mau mengenal nama yang digandengkan dalam zikir. Di saat itulah Sayyidina Jibril menyebut nama Muhammad. Maka dia membenarkan Nabi Muhammad walaupun dia belum melihat nurnya, tapi dia berselawat kepadanya sallallahu alaihi Muhammad. Ribuan tahun Sayyidina Jibril berselawat, baru dia melihat nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menunggu bertahun-tahun, ribuan tahun, kapan lahirnya sang cahaya ini. Di saat dia lahir, baru hamil nih, Allah kabari, Jibril, tuh Aminah namanya, dia sedang mengandung cahaya yang kau salawati. Maka setiap malam malaikat Jibril turun melihat Aminah.
nungguin apa gerakan yang ada dalam perut Aminah. Sesekali diizinkan Allah mengabarkan, wahai Aminah, jika itu anak lahir, namakan Muhammad. Itu Jibril nungguin. Coba pernah mimpi ketemu Jibril nggak Pak? Enggak, belum ya. Tapi ada orang nggak ketemu Jibril mengatakan Aminah musyrik. Ya, dia nggak musyrik, yang ngomong ini nggak musyrik, tapi ketemu Jibril belum pernah. Paham? Maksud saya apa? Kira-kira kalau ada kiai sekarang mengatakan saya bertemu Jibril, itu wali bukan? Wali bukan? Hah? Mungkin lah Pak. Mungkin. Jibril kan masih turun. Masih turun. Tapi nggak wahyu. Kan tidak ada dalil yang mengatakan Jibril nggak turun lagi. Jibril tidak bawa wahyu, baru benar. Tapi kalau turunnya, jika ia turun kepada Sayyidatuna Aminah, Sayyidatuna Aminah dapat melihat Jibril, kira-kira Aminah siapa? Wali. Wali nggak? Atau wali nggak? Hah? Bisa ngeliat Jibril nggak? Wali murid. Nah, itu benar itu. Sayyidina Ibnu Abbas bukan mimpi, ro'a, melihat Jibril 2 kali. Makanya ilmunya Sayyidina Jibril ada pada Ibnu Abbas. Jibril itu kalau mau khatam Quran cukup 1 napas. 1 napas Jibril. Kita 1 napas Fatihah aja dibid'ahkan kawan. Dia nggak tahu kalau dalam hadis musalsal ada namanya musalsal Fatihah 1 napas. Ada musalsal Fatihah 1 nafas. Kata kawan dia nggak ngerti, ngapain itu bid'ah. Jadi bid'ah versi dia kalau dia nggak ngerti. Tuh suka-suka makan bid'ahnya ya. Guru saya Syekh Hasan itu saking marahnya, keselnya di bid'ah-bid'ahin nama anak muda. Kata beliau, kau nih kalau kentut kayak bunyinya bid'ah. Sampai begitu beliau marah. Tapi marahnya sambil canda ya. Gimana? Ada yang ketemu malaikat Jibril? Walaupun ada, saya belum tentu percaya. Siapa tahu yang jin ngaku menjadi Jibril ya kan? Iya. Hah? Lea Edan. Itu orang sosok gak pernah ngaku Jibril, dia aja yang bilang itu Jibril. Kalau dia ngaku Jibril, Jibril aslinya turun, bisa diputus kepalanya. Ngaku jadi Jibril, habis selesai. Sayyidina Jibril itu wiridnya sholawat, sallallahu alaihi, maka bernamalah sholawat Jibril. Ya, jadi Jibril itu jadi Jibril karena sholawat. Makanya beliau dapat tugas untuk membawa wahyu ke qalbu Nabi, wahyu syariat. Kalau wahyu hakikat langsung Allah turunkan ke qalbu Nabi. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim, langsung ke qalbu Nabi. Tapi untuk hukum lewat Sayyidina Jibril. Untuk bab rahasia itu langsung antara Allah dan Nabi. Maka hijabnya Sayyidina Jibril itu Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad terhijab oleh Jibril. Jibril yang terhijab Nabi Muhammad. Kalau Jibril menurunkan ayat, itu Jibril setelah itu dengerin penjelasan Nabi Muhammad. Baru dengar ya? Selama ini antum dengarnya gimana? Jibril yang jelasin ke Nabi Muhammad. Ya salah. Itu kitabnya kurang kuning itu.
Ya, kurang kuning. Kalau yang kuning asli nggak begitu. Quran turun ke kolbu Nabi Muhammad. Fuad namanya. Ala qalbika atau fuad. Tapi sudah ada Quran dalam diri Nabi. Jadi Sayyidina Jibril itu cuma mengingatkan Nabi Muhammad mengenai Quran yang ada dalam dirinya. Itulah hakikat yang dikatakan dalam hadis Nabi ketika Sayyidah Aisyah ditanya, apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Kalau khuluq nilainya Quran, terus dia siapa dong? Dia kira-kira siapa? Khuluqnya Quran nih. Terus dalemannya apa dong? Ya sumbernya Quran. Jadi Quran itu turun dari ruhnya Nabi ke sirnya, dari sirnya ke lubnya ke fuadnya ke kolbunya. Itu dalam ilmu rahasia. Tapi dalam ilmu tafsir, dari Jibril dibawa dari Lauh Mahfuz, turun ke langit dunia, baru turun ke kolbu Nabi. Tapi itu kan versi ahli riwayat. Kalau versi Quran kan enggak. Allah menyebut Quran itu qara'a. Qara'a, jamaah artinya. Allah kumpulkan Quran itu di kolbu Nabi. Hanya kolbu Nabi lah yang bisa menampung Al-Quran. Kita ini karena bukan Nabi Muhammad, kita paling dapat beberapa nur Quran. Ada yang dapat nur Al-Fatihah, ada yang dapat nur Kulhu, ada yang dapat nur Al-Baqarah, ada yang dapat nur Al-Mulk, ada yang dapat nur Waqi'ah, ada yang dapat nur Toha. Itu Allah bagi-bagi. Setiap kekasihnya datang dengan ayat-ayat itu kepada Allah SWT. Maka setiap wali ada ayatnya. Nabi Idris saja ada ayatnya. Dan semua ayat itu ada di kolbu Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita ini beberapa senang ayat tertentu, benar nggak? Kalau antum senangnya Waqiah mulu ya, supaya apa? Rezeki lancar. Hadisnya doif hadisnya. Gimana dong? Kita baca Waqiah bukan karena pengen rezeki banyak, tapi supaya diridhoi oleh yang. Kalau kolbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Karena isinya kalam-kalam Allah, kalam itu sifat. Lebih tinggi daripada sekedar nama. Kolbu kita cukup nama Allah, kolbu Nabi isinya kalam-kalam Allah. Maka ini jalan pintas menuju Allah. Jika ingin mendekat kepada Allah, sholawatlah kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawat kepada ruh Rasulullah. Maka ada sholawat namanya sholawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah. Ya Allah, sampaikan salam ruh kami kepada ruh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam kolbu kami kepada kolbu Nabi SAW. Salam jasad kami kepada jasad Nabi Muhammad SAW. Salam jiwa kami kepada jiwa Nabi Muhammad SAW. Salam akal kami kepada akal Nabi SAW. Biar ini dapat syafaat. Biar kalau ditanam di dalam tanah, dia tidak akan dirusak oleh ulat dan bumi. Seperti Nabi mengatakan, Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi untuk merusak tubuh para nabi. Kita tambahkan wa warasatuhum, dan pewaris-pewaris mereka. Gimana? Saya mau gimana jadi pewaris? Nggak pernah nyantri, nggak apa-apa. Emang sahabat Nabi nyantri? Pesantren kilat ya Pak ya? Ada lulusan pesantren kilat sini ya, bulan puasa ya. Maka Bapak Ibu yang hadir, poin saya tadi 3 itulah.
Kolbu hanya dicipta untuk nama Allah. Yang kedua, taman-taman surga hakiki adalah kolbu para wali yang berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kolbunya Rasulullah adalah kalam-kalamnya Allah. Ya? Maka bersolawatlah kepada Rasulullah, engkau akan dekat kepada yang dibaliknya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipandang dari sisi zatnya, dia bernama Ahad. Dipandang dari hembusannya, Allah menamakannya Ahmad. Dipandang dari sisi cahayanya, bernama Nur Muhammad. Dipandang di akhir zaman, bernama Al-Mahdi. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tiada yang serupa dengannya. Itulah tajalli. Allah bertajalli kepada Ahmad, bertajalli kepada Muhammad, bertajalli ke Al-Mahdi. Apa arti tajalli? Allah menumpah ruahkan rahasianya kepada Ahmad. Yang Allah tumpahkan rahasia zat, Allah tumpah ruahkan kepada Muhammad. Itu rahasia-rahasia sifat. Allah tumpah ruahkan asma'nya juga, Allah tumpah ruahkan af'alnya juga. Dan di akhir zaman itu diwariskan semua kepada Al-Imam Al-Mahdi. Itulah maksud Nabi, dan ini penutup kajian saya. Al-Mahdi. Alif Lam itu menunjukkan kesempurnaan, kesempurnaan hidayah yang dia terima. Hidayahnya jatuh ke dalam qalbu. Maka Al-Mahdi orang yang diberi hidayah qalbunya, bukan otaknya. Maka Al-Mahdi bergerak dengan gerakan qalbu, qalbunya bergerak dari ruhnya. Maka sang Al-Mahdi tidak bergerak karena berita, karena partai politik, karena desakan jemaah. Dan dia bergerak dengan gerakan ruh murni. Itulah yang disebut minhaj nubuwah, manhaj kenabian. Inilah yang disebut ismi, isimnya, namanya persis seperti namaku, bukan nama KTP. Nabi di zaman itu nggak ada KTP. Jadi jangan cari orang namanya Muhammad bin Abdullah, bukan. Ini nama ruhani. Nama apa? Nama ruhani. Karena beliau sayyidnya para arwah. Roh itu ada di pohon, ada di hewan, ada di benda-benda ini, dan ada di tubuh kita. Maka sang pangeran ruh Al-Mahdi bisa berdialog dengan alam semesta. Jadi dia bisa ngomong sama pohon, bisa ngomong sama kucing. Tentaranya nanti juga bisa berbicara dengan alam semesta, kecuali satu pohon namanya Gharqad. Kok bisa? Karena tentaranya adalah tentara rohani. Ruh bisa dialog dengan ruh, kolbu bisa memandang kolbu, akal bisa mengkritisi akal, fisik bisa bersentuhan fisik. Ya, inilah oleh-oleh pada siang hari ini. Maka kalau sholawat, saya sudah ijazahkan sholawat hadiah, itu sudah gabungan sholawat. Allahumma ya Ahad salli ala Ahmad. Wahai yang zatnya Ahad, hembuskanlah rahmatmu kepada Ahmad. Allahumma ya Ahad salli ala Muhammad. Pancarkan cahayamu wahai yang Ahad kepada sang Nur Muhammad. Ya Allah ya Ahad salli ala al-Mahdi khalifatika. Ya Allah ya Ahad. Maka ya Allah, pemilik semua rahasia, tumpahkanlah kasih sayangmu kepada Al-Mahdi, imam yang kami tunggu-tunggu. Insya Allah jika umur panjang kita bersama beliau. Tapi ujiannya sangat berat, jumlahnya sedikit, tapi kolbunya berisikan ma'rifat. Maka jangan tertipu penampilan fisik, mulailah memandang dengan kolbu dan sir. Allah yang maha khafi, yang maha sir akan membimbing kita semua.
untuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, untuk orang yang mengurusi negeri ini, baik umaroknya, baik ulamanya, baik petani-petaninya, baik pedagang-pedagangnya yang tulus untuk Allah, terutama yang hadir siang ini. Mari kita kirimkan salawat cinta. Al-Fatihah. Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nah, nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa. Idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Nah, jadi kita cek aja Pak, nggak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah, apakah seirama lisan ini dengan kalbu? Atau ketika baca la ilaha illallah, pikiran pun melayang. Atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah, hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal. Allah diteriak-teriakin. Allah lah ba'aliya-aliya. Ya, bagi, oke. Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah, dia kesal. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar. Cukup katakan, saya suka zikir lembut. Tapi nggak suka dengan zikir keras. Yang mirip-mirip dendeng batoko, aja dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan, tapi tidak ada koneksi dalam diri. Nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Nah, tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar. La ilaha illallah. Ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah, kok saya baca la ilaha kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar banget. La ilaha illallah, orang kok nikmat itu, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa rahasia la ilaha? Ada kesadaran itu. Itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati, tapi pikirannya sadar. Itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari, Kitabul Iman. Ratu-ratu kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak. Nah, dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang sudah? Kalau diajak oleh seseorang makan apa yang lama di ya? Durian. Bisa setengah jam nggak makan durian sambil ngobrol? Tahu-tahu habisnya lah. Maka orang siko bakat tuh. Afdalul fawaqih durian. Makanan buah yang paling lama, yang paling lezat adalah durian. Ya, jadi kalau nggak suka durian tuh separuh dunia lah hilang. Tapi bagi ahli qalbu, afdalul zikri la ilaha illallah. Hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Imam Tirmizi itu murid Imam Bukhari, kawan Imam Muslim, kawan Abu Dawud. Jadi imam-imam hebat itu Imam Tirmizi.
Imam Tirmizi ini meriwayatkan Nabi bersabda, zikir yang paling afdol itu terjemahan harfiah. Kalau versi Ambo, afdolul zikr aladzul azkar. Zikir paling lezat itu adalah la ilaha illallah. Kenapa tidak lezat? Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, belum sampai selesai Allah menjawab, sadaqta la ilaha illa ana. Engkau benar, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Minimal level 2 lah, ya Bapak Ibu ya. Tapi mau sampai mati begitu. Ya, mau sampai mati begitu. Mau sampai mati, makanan yang dimakan tidak nikmat. Mau. Betapa tidak adilnya manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu, disebut zaluman oleh Allah, zalim kepada dalam dirinya. Jahulan, jahil, betapa jahilnya dia. Makan, ada rumah makan, ini enak, lezat, di tempat yang jauh dia kejar. Tapi ada guru yang bisa menghidangkan makanan kolbu terlezat, dia tidak pernah kunjungi. Mati baru berkalam, ya Allah, anda meninggal Bu Yawa. Kami ingin mengaji ke beliau. Gombal. Tahu gombal? Orang-orang begini akan begitu terus. Nanti ada ulama lagi, oh Rasulullah. Nunggu mati dulu baru ngomong begitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya la ilaha illallah, apa kata Imam Yahya bin Mu'az al-Razi, salah satu imam salafus saleh. Jadi salaf itu bukan nyala-nyalain orang mulu, Pak, beda-beda orang mulu. Salaf itu ngomong la ilaha illallah. Yahya bin Mu'az al-Razi mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Allah, kenal kepada Allah, akan mencium harumnya kalimat itu dari wali-wali Allah. Jadi kalau betul kolbu kita ini beres, maka penciuman dalam kolbu itu bisa mencium siapa saja yang kalimah la ilaha illallah itu subur dalam kolbunya. Oleh karena itu, wali-wali Allah pun, walaupun dia bersembunyi di tempat yang gelap, bersembunyi di pelosok, menyamar jadi manusia biasa, bekerja seperti orang biasa, tapi bisa dikenali oleh orang-orang yang sudah menikmati baca la ilaha illallah. Itulah kalam Yahya ibn Mu'az ar-Razi. Jadi ilmu kewalian itu puncaknya di la ilaha illallah. Nanti setelah itu unlimited. Allah akan berikan ilmu yang tiada batas. Dan itu harum. Ya. Yashumuhu ahluhu. Orang yang ahli dalam zikir itu akan mampu menciumnya. Dia akan mengejarnya sampai ketemu. Maka dulu, salah satu kemuliaan orang-orang Lintau, ada ayahanda beliau, Abu Ya Syekh Haji Bashir An-Naqsyabandi. Beliau buka dulu tempat i'tikaf khalwat suluk, kan? Itu surau suluk mungkin sudah, antum lah yang hidup pintar, ya. Ya mungkin sudah stagnan karena beliau wafat. Semoga nanti anak dan murid-muridnya melanjutkannya. Supaya kehariman itu dicium kembali oleh orang-orang yang mengerti la ilaha illallah. Kalau kalimah itu harum, kalimah itu nikmat, dikejar oleh penikmat kalimah, kira-kira seandainya kita itu mengenal rahasia kalimah la ilaha illallah itu, mungkin nggak Bapak Ibu sekarang masih berzikir lain di lidah, lain di hati? Mungkin nggak? Mungkin. Bapak Ibu, kalau kita sakit demam, makanan yang nikmat jadi nikmat nggak? Kita sakit demam, makanan paling nikmat misalnya durian. Mencium bau durian itu mau muntah atau malah mau makan lagi demam? Mau muntah. Maka orang-orang yang di kolbunya ada penyakit, fi qulubihim maradun, di dalam kolbunya ada penyakit, ketika mencium harumnya la ilaha illallah, dia kabur dan mengatakan,
sok suci, ahlul bid'ah, jahil. Syukur-syukur nggak finar kan, masuk neraka. Zindiq, waduh, masya Allah. Dulu ada Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Kami pernah berziarah ke Uzbekistan, kota Bukhara, kotanya Imam Bukhari. Kami berziarah ke Imam Bukhari di kota Samarkand. Beliau Bukhara, tapi wafatnya di Samarkand. Sedangkan Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband, beliau ini di kota Bukhara. Yang berziarah. Di saat berziarah itu kami membaca satu kisah beliau. Ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Ya. Itu pernah ziarah ya? Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di Mesir. Tanwirul Qulub. Belum pernah ya? Ibn Athaillah. Jauh-jauh ke Mesir nggak ziarah ke Muhammad Amin Al-Qurdi. Ketemu. Kata Hijazi, Syekhul Lughawi ya. Beliau menceritakan di situ Imam Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disebut imamnya orang Naqsyabandi, orang Basua. Beliau itu ketika hadir di surau zikirnya gurunya namanya Amir Kulal. Amir Kulal itu kalau zikir lebih keras dari tuanku imam tadi. Cuma la ilaha illallah gitu aja barangnya. Kalau mirkulal, la ilaha illallah, la ilaha, kayak merong perang, Pak. Nah saat itu sering terjadi perang mendadak. Maka murid-murid yang sudah masuk kalimat la ilaha dalam dirinya, itu nggak ada rasa takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Imam Bukhari, dia sedang menikmati satu ayat, wazkur rabbaka fi nafsi tadarruan wa khufyatan dunal jahri minal qaul. Itu ayatnya, Pak. Sebutlah nama Rabbmu, nama Allah di dalam qalbmu. Siapa nama Allah? Ya Allah itu. Sebut dalam qalbmu, dalam jiwamu, dalam dirimu. Dengan penuh kerendahan hati dan khafi. Tidak lagi dijaharkan dengan lisan. Beliau sedang asik dengan ayat itu. Maka kalau dengar orang zikir la ilaha illallah keras-keras, beliau tidak ingkar, tapi beliau kemudian mencari tempat sendiri di luar masjid. Akhirnya murid-murid, asisten-asisten khalifah Mirkulal mulai curiga kepada beliau. Jangan-jangan ini orang-orang, kalau sekarang apa ya? Apa sebutannya, Ustaz? Oh, enggak sunnah itu. Dilaporkanlah bahwa Imam Muhammad Bahauddin masih muda kepada gurunya oleh murid-murid tua. Tuan guru Mirkulal ada murid kurang ajar. Namanya Bahauddin. Tuan guru imam berzikir, beliau kabur. Mirkulal kira-kira marah. Malah senyum. Kalian nggak tahu siapa Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Beliau itu sedang asik dengan ayat wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Allah dalam dirimu, tidak lagi dijaharkan dengan kalam. Bingung murid-muridnya. Harapan si murid Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi disidang. Tapi bukan disidang, Pak, malah dipuji. Bahkan Mirkulal mengatakan nanti yang melanjutkan itu dia. Dan betul lah. Sangat zikir qalbu, zikir khafi, zikir dari dalam diri, dipejamkan mata, dikunci lidah, mata menunduk, kepala menunduk. Itu kemudian disebut dengan Thariqah Naqsyabandiyah sampai ke negeri Lintau, sampai ke Batu Sangka, dan yang membawa itu Syekh Ismail Simalbuh. Ke Tanah Datar. Malam tadi kami membahas itu. Dan Syekh Abdurrahman Kumango. Bedanya orang kok zikir keras sama zikir lembut. Di Jauh, Syekh Muhammad Jamil Jauh. Kemudian Syekh Zakaria Labai, Sati masih banyak. Di sekitar Lintaunya kalau kita cek dulu banyak suruh. Itu dibawa dari sana tuh. Ya. Berkembang sampai ke India, sampai ke mana, sampai ke Mekah, Jabal Abi Qubais, dan berkembang sampai ke negeri kita. Zikirnya lembut. Makanya orang suluk itu, kalau zikir, bukan zikir ba'da sholat itu yang mereka amalkan. Itu zikir harian seperti di sini. Zikir mereka, kepala ditutup, mata dipejam,
lidah dikunci, kolbulah yang menyebut tasbih berjalan. Ya. Adapun zikir ba'da sholat la ilaha illallah itu zikir harian, bukan zikir Naqsyabandi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang bukan Allah, kami berharap semoga ke depan tambah pede dalam berzikir. Nggak usah mikir lagi. Ya. Makom ketiga. Orang yang baca la ilaha illallah, makomnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis. Tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain. Mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah. Tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi. Inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami, Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir, orang Lintau, beliau orang Piladang. Ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam. Hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat. Saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir, la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali. Baru akan dibuka oleh Tuan Guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat. Bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini yang baca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang makan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik. Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar torikot ini, torikot itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi Rabbil. Pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan, rajin sekali sholat. Oh Ibu, solehah sekali. Oh Tuhan, alim sekali. Itu pujian, pulangkan kepada Allah. Dipulangkan kepada Allah, jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah SWT. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok nggak nikmat. Tapi dia sadar, kok nggak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun
meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu nggak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal gila baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, Mursyid Tarikan Naqsyabandiyah, Mursyid Tuan Syekh Muda. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan. Saat asyik itu, rohnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu. Videonya banyak ya waktu itu. Ya kami terharulah. Ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap satu bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000. Pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Shah Naqsyabandi. Zikir ikrar, la ilallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira nih 1 orang 1.000. Kalau 70 orang sudah 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000, 1.000. Jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimat. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam rotib, ada salat ya, rotib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya, alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha rabbi. Banyak itu ya, rotib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Terjadi Pak. Mau enggak wafat meninggal dengan la ilaha illallah? Mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua waktu punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua itu dipesani, dan saingi guru godang, guru godang tu TV. Ini gurunya kita namanya YouTube, handphone, sama tu 5 orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam Pak, dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun. Jadi orang meninggal itu nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Hidupnya alam lah berubah. Datanglah seseorang bertanya, hei, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk, ayam, anjing,
pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak ada. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan, itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan kolbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk, siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ia akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak udah usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat itu sudah bahasa rohani. Sudah bahasa rohani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Bagi kira-kira bisa menjawab Pak. Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Darhum fi khawdihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu, bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun mura'un, sampai orang munafik menilaimu riya. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahahu wa idza ankarahu du'afahu. Kalau nya suka je hadisnya sahih-sahihkan, kalau nya suka je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalehin. Itu rahasia.